Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak untuk semester 3. Setelah UTS ini kita masuk perkuliahan di sesi ke-10 dengan topik pembahasan adalah persamaan dasar akuntansi, pengertian, rumus, dan manfaatnya. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang nantinya bisa memproyeksikan kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki perusahaan tersebut. Seperti yang kita ketahui, prinsip umum akuntansi yang kita ketahui adalah adanya keseimbangan atau balance antara sisi pemasukan dengan pengeluaran, atau adanya keseimbangan antara harta, liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan dengan kewajiban. Adanya keseimbangan angka antara kedua bagian tersebut tentu saja harus dianalisis lebih dalam dengan persamaan dasar akuntansi. Nantinya persamaan dasar akuntansi tersebut digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan mengelola keuangan perusahaan. Persamaan dasar akuntansi sering juga disebut sebagai PDA dan merupakan suatu konsep dasar yang harus dikenal oleh para ahli ekonomi atau calon akuntan. Semua perusahaan pasti memiliki harta atau aset yang dikenal juga sebagai sarana melancarkan liabilitas, serta kewajiban, yaitu beban yang harus dibayar. Prinsip persamaan dasar akuntansi secara matematis menghubungkan antara harta perusahaan dengan hutang serta modal. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktiva, sedangkan hutang dan modal masuk dalam bagian pasiva. Berikutnya adalah rumus persamaan dasar akuntansi. Rumus dari persamaan dasar akuntansi atau PDA adalah sebagai berikut. Harta atau aktiva sama dengan hutang plus modal. Nah, hutang plus modal ini disebut dengan pasiva. Artinya, secara prinsip harta sama dengan atau aktiva sama dengan pasiva. Seperti yang kita ketahui, semakin besar hutang pada sisi pasiva, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan pada sisi aktiva. Jika terjadi suatu transaksi yang tidak transparan atau tidak dilaporkan, nantinya juga akan terlihat dengan penghitungan prinsip persamaan dasar akuntansi tersebut. Berikutnya adalah manfaat persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tentu saja dibuat perhitungannya bukan tanpa alasan. Tentu saja ada berbagai manfaat yang bisa diperoleh oleh pihak akuntan ataupun perusahaan dari tabel persamaan dasar akuntansi ini. Berikut berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari tabel persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah dapat digunakan sebagai sumber catatan. Sumber catatan ini nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. «
Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Acuan dalam yang kedua adalah manfaatnya sebagai acuan dalam pemeriksaan saldo. Sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Manfaat yang ketiga atau berikutnya adalah alat untuk mengkoreksi ketetapan saldo. Manfaat berikutnya adalah sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Pembahasan berikutnya adalah komponen dalam persamaan dasar akuntansi. Kita telah membahas sedikit di atas tentang kedua sisi yang harus ada pada sebuah tabel persamaan dasar akuntansi, yaitu sisi aktiva maupun sisi pasiva. Nah, tentu saja kedua sisi tersebut tidak bisa diisi begitu saja dengan apa yang termasuk harta, hutang, atau modal. Untuk memperjelas berbagai komponen dalam persamaan dasar akuntansi, berikut ini ulasannya. Yang pertama adalah akun aset atau aktiva. Istilah aset kita kenal sebagai suatu sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menjalankan berbagai aktivitas bisnis pada periode akuntansi tertentu. Aset bisa juga disebut dengan harta atau kekayaan perusahaan terkait, yang nantinya bisa digunakan untuk menjalankan visi serta misi perusahaan. Aset adalah sebuah istilah untuk sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi perusahaan. Contohnya seperti bangunan gedung, kendaraan, tanah, dan lain sebagainya. Uang kas yang tunai maupun cek kontan juga termasuk dalam aset perusahaan. Bagian aktiva nantinya akan bertambah jika aset perusahaan bertambah dan berkurang jika sebaliknya. Namun yang menarik, ternyata ada nilai penyusutan pada aset yang berupa barang. Contohnya, peralatan mesin yang pasti akan mengalami kerusakan pada sewaktu-waktu. Selain itu, mesin tersebut juga akan mengalami penurunan nilai dalam hal ini ya, jika memang ingin dijual kembali. Sehingga bagian aktiva bisa mengembang dan menyusut sesuai dengan keadaan real time. Yang kedua adalah akun kewajiban atau liabilities. Seperti namanya, akun kewajiban atau liabilitas merupakan jenis akun yang berisi tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak tertentu.
Akun ini juga bisa berisi berbagai kewajiban perusahaan yang timbul akibat suatu peristiwa di masa lampau. Contohnya kewajiban yang timbul akibat hutang perusahaan untuk mencari modal. Kewajiban ini biasanya bersifat harus segera dibayar pada deadline atau tenggat waktu yang telah ditentukan. Kewajiban juga hendaknya segera dibayar sesegera mungkin jika kegiatan bisnis sebuah perusahaan telah mendatangkan keuntungan. Bagian pasifa akan bertambah jika akun liabilitas meningkat dan juga sebaliknya jika berkurang. Yang ketiga adalah akun modal atau ekuitas. Akun ekuitas merupakan akun modal yang merupakan sisa kepentingan perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Singkatnya, bagian ekuitas diisi dengan sisa nilai modal setelah dikurangi dengan kewajiban. Dengan begitu, kedua bagian dari aktiva serta pasiva bisa memperoleh nilai yang seimbang. Biasanya akun ekuitas merupakan bagian dari aset yang dipegang oleh third party atau pihak ketiga, seperti pemilik saham atau stakeholders lainnya. Kepemilikan tersebut bisa bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi realnya. Itulah beberapa akun yang masuk dalam persamaan dasar akuntansi. Selain ketiga hal tersebut, masih ada banyak lagi istilah yang bisa dimasukkan dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Contohnya seperti pendapatan, beban, hingga prive atau pengeluaran pribadi dengan dana perusahaan. Pembahasan berikutnya adalah pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Seperti yang kita ketahui, tabel persamaan dasar akuntansi berisi aktiva serta pasiva yang dimiliki oleh perusahaan. Tujuannya adalah mendapatkan nilai yang benar-benar seimbang pada kedua sisinya. Lalu apa pengaruh transaksi keuangan terhadap tabel persamaan dasar akuntansi? Baiklah, kita akan bahas lebih lanjut secara mendalam. Yang pertama, mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva. Transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan akan bisa secara langsung mempengaruhi bagian aktiva atau pasiva dari tabel persamaan dasar akuntansi. Transaksi tersebut akan tetap bisa mendatangkan nilai seimbang dari kedua belah tabel jika transaksinya transparan dan tidak ada yang disembunyikan. Pengaruh yang kedua adalah menambah atau mengurangi salah satu sisi. Proses transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan bisa saja mengurangi sisi aktiva atau aset perusahaan, namun juga menambah bagian pasiva, baik pada bagian hutang atau modal, sehingga uang yang berkurang pada bagian aset tidak hilang begitu saja, akan tetapi hanya berpindah pada sisi lainnya. Pengaruh berikutnya adalah penambahan pada suatu sisi.
Jika perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan, maka bagian pasifa modal akan bertambah. Akan tetapi jika ada beban yang harus dibayarkan, nantinya beban akan mengurangi bagian modal. Nantinya modal serta beban yang ditambahkan akan mempengaruhi bagian aktiva. Setelah kita mengetahui berbagai hal tentang persamaan dasar akuntansi, kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu fungsi persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi atau PDA dibuat dengan tanpa sebuah fungsi keuangan yang jelas. Fungsi utama dari sebuah persamaan dasar akuntansi yaitu untuk mengubah harta serta kekayaan milik perusahaan akibat setiap transaksi yang telah dilakukan. Nantinya, persamaan dasar akuntansi bisa membantu menghitung berapa dana yang telah dikeluarkan perusahaan dalam satu periode akuntansi. Dalam kata lain, persamaan dasar akuntansi berfungsi untuk menghitung posisi keuangan dalam perusahaan. Adanya persamaan dasar akuntansi juga mendorong gaya bekerja yang transparan dan meminimalisir penyalahgunaan dana korupsi, sehingga pengeluaran serta pemasukan perusahaan bisa dicatat dengan sangat baik. Pembahasan berikutnya adalah mengenai pencatatan persamaan dasar akuntansi. Untuk bisa menghitung persamaan dasar akuntansi, kita akan butuh suatu tabel persamaan akuntansi. Jenis tabel yang satu ini fungsinya untuk mencatat semua perubahan yang telah terjadi akibat transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan. Perubahan tersebut nantinya akan tampak pada saldo tiap unsur laporan keuangan yang dicatat dalam tabel. Ketika melakukan pencatatan PDA ini, kita harus mengetahui secara lengkap apa saja yang termasuk dalam unsur laporan keuangan. Nantinya, jika tidak paham berbagai unsur tersebut, bisa saja salah memasukkan nilai pada tabel persamaan dasar akuntansi. Akibatnya, tabel tersebut tidak seimbang atau unbalanced. Detailnya kemudian adalah isi dari tabel persamaan akuntansi. Tabel persamaan dasar akuntansi adalah salah satu fungsi persamaan dalam dunia akuntansi yang harus dikenal oleh para calon akuntan. Isi dari tabel persamaan akuntansi diantaranya ada unsur laporan keuangan disertai dengan berbagai isian lainnya. Berikut ini berbagai isi dari tabel persamaan dasar akuntansi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah kolom tanggal. Pada bagian tanggal, diisikan tanggal sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Kolom tanggal ini cukup kronologis, karena nantinya bisa menunjukkan kapan transaksi yang tercatat dalam tabel persamaan dasar akuntansi tersebut dilakukan. Biasanya kolom tanggal berisi format tanggal, kemudian bulan, kemudian tahun.
atau tanggal bulan tahun, ada juga yang hanya menuliskan tanggal dan bulan waktu kejadian. Isi yang kedua adalah kolom aset atau aktiva. Pada kolom aset atau aktiva atau harta atau kolom aktiva ya, nantinya akan terjadi perubahan nilai yang terjadi akibat penambahan aset perusahaan dan juga akibat modal atau piutang. Kolom aktiva akan bertambah jika ada penambahan nilai, dan biasanya juga akan berkurang jika perusahaan mengeluarkan dana untuk hal lain. Isi yang ketiga adalah kolom liabilitas atau pasifa. Kolom liabilitas atau kolom pasifa harus diisi nantinya untuk menunjukkan perubahan nilai pada sisi pasifa. Kolom yang satu ini dicatat mengalami perubahan jika terjadi penambahan atau pengurangan pada sisi liabilitas. Contohnya penambahan beban serta pengurangan modal dan lain sebagainya. Isi yang keempat adalah kolom keterangan. Pada kolom keterangan diisikan keterangan yang berisi tambahan catatan tentang transaksi yang mempengaruhi saldo modal, baik penambahan maupun pengurangan. Nantinya kolom keterangan yang satu ini akan memudahkan akuntan untuk mengerti berbagai transaksi yang telah dilakukan dengan lebih jelas. Itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui sebagai pengantar dalam akuntansi dasar ini, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi. Pembahasan terakhir kita akan menyampaikan kesimpulan. Akan sulit dibayangkan apabila kondisi keuangan perusahaan tidak bisa diatur dengan baik atau malah membuat keuangan perusahaan menjadi berantakan. Pastinya perusahaan akan sulit berkembang. Bahkan tidak menutup kemungkinan kalau perusahaan akan mengalami kerugian secara terus-menerus sehingga harus gulung tikar. Persamaan dasar akuntansi ini merupakan suatu pencatatan keuangan perusahaan yang meliputi modal, kekayaan, dan hutang yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Dengan kata lain, pemasukan dan pengeluaran perusahaan tetap seimbang, sehingga perusahaan bisa terus berjalan dengan baik. Maka dari itu, persamaan dasar akuntansi ini sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan. Itulah yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini dengan topik persamaan dasar akuntansi. Ini adalah pemahaman dasar atau pemahaman awal. Nanti kita akan kembangkan pembahasannya ke dalam detail-detail setiap pos-pos akun atau bagian-bagian dari masing-masing persamaan dasar akuntansi. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya ini, kemudian like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada pertemuan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Berkomentar pada kolom komentar, khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian, sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya.
Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang.